Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk kelas 12 Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan bicarakan bab yang ke-8 dengan judul Sikap Inovatif dan Etika dalam Berorganisasi. Pada kesempatan kali ini kita merupakan pertemuan yang kedua yang akan membicarakan tentang inovasi dan etika berorganisasi. Jadi kita akan bicarakan tentang inovasi dan etika berorganisasi. Yang pertama adalah pengertian inovasi dalam organisasi. Yang pertama ini kita akan membicarakan tentang pengertian inovasi dalam organisasi. Upaya untuk mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan perlu adanya inovasi yang berkelanjutan. Jadi kita perlu senantiasa melaksanakan inovasi yang terus-menerus. Inovasi yang diharapkan dalam suatu organisasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan guna membawa organisasi menjadi lebih baik dalam pencapaian tujuan dan tepat sasaran secara efektif dan efisien. Kita harus senantiasa supaya mencapai tujuan itu kita harus melakukan inovasi sehingga tujuan yang kita capai itu tepat sasaran secara efektif dan efisien. Inovasi organisasi juga diharapkan dapat menjawab problema kompleksitas lingkungan dan dinamisasi perubahan lingkungan, terutama dalam persaingan yang ketat yang menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan berdaya saing. Inovasi yang kita gunakan ini supaya hal-hal yang terjadi dalam organisasi ataupun perubahan-perubahan yang terjadi itu dapat kita antisipasi supaya kita dapat melakukan daya saing sehingga organisasi kita itu tetap eksis. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan atau perubahan. Inovasi itu artinya adalah pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui atau mengubah. Jadi kata kerjanya adalah innovo yang artinya memperbaharui atau mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana tidak secara kebetulan saja. Memang inovasi itu tujuannya adalah untuk perbaikan dan memang direncanakan, bukan jalannya itu seadanya tanpa perencanaan. Jadi harus ada perencanaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, seperti pada organisasi yang ada di sekolah, di masyarakat, dan pemerintahan. Jadi inovasi itu adalah hal-hal baru yang diperkenalkan yang berbeda dari yang sudah kita kenal sebelumnya. Maka dari itu organisasi dituntut untuk selalu memiliki inovasi yang tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Namun berbagai hambatan dan rintangan akan terjadi saat inovasi itu mulai memasuki organisasi. Jadi memang kalau ada hal-hal yang baru itu ada saja halangan atau rintangan, dan itu merupakan suatu yang wajar. Dengan memahami proses inovasi dalam organisasi, setidaknya akan dapat mengurangi kegoncangan organisasi dalam melaksanakan fungsi inovasi, difusi inovasi. Adapun syarat-syarat organisasi adalah sebagai berikut. Kita akan bicarakan apa itu yang namanya organisasi, syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu adalah, pertama, organisasi itu memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Jadi kalau yang namanya organisasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas kemana arahnya. Dengan rumusan tujuan yang jelas akan mempermudah untuk menentukan struktur dan fungsi organisasi tersebut. Harus jelas apakah ini organisasi pemerintahan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan lain sebagainya, atau organisasi OSIS, dan lain-lain. Kalau sudah jelas, kita bisa menentukan tujuannya. Yang kedua, memiliki pembagian tugas yang jelas. Suatu organisasi pasti terdiri dari beberapa posisi yang semuanya mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas. Dibagi-bagi organisasi itu, siapa yang jadi ketua, siapa yang wakil, bendahara, seksi ini dan itu dan sebagainya, supaya ada tanggung jawab dan tugas yang jelas. Kalau tidak ada, ya tidak bisa berjalan organisasinya. Meski memungkinkan adanya pergantian orang dalam suatu organisasi, namun tugas dan fungsi masing-masing posisi itu tidak berubah dan tetap pada tujuan organisasi. Ketuanya mungkin bisa berganti, atau misalnya seksi ini bisa diganti, tapi tugasnya itu tetap. Nah, atau bertukar bisa, tapi tugasnya adalah tetap saja. Kecuali nanti ada perubahan lagi, rancangan rumah tangganya, atau ada perubahan, itu bisa tujuannya dirubah. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Jadi manusia, sumber daya itu sangat berpengaruh terhadap organisasi. Kalau sumber dayanya bagus, misalnya banyak memiliki ide-ide inovatif, misalnya orangnya kreatif, nah tentu organisasinya akan maju. Tapi kalau sumber dayanya tidak memiliki inovasi, ya tidak memiliki kreativitas dan lain sebagainya, ya organisasinya nanti mungkin tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian inovasi tersebut, ada 3 hal utama yang perlu kita ketahui. Pertama adalah gagasan baru, yaitu suatu pola pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan, pemikiran, ide, sistem, sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. Jadi orang yang dalam organisasi itu perlu kepekaan dalam hal mengamati apa yang terjadi di masyarakat, sehingga apabila ada gagasan baru itu dapat dilaksanakan atau diaplikasikan dalam penemuan-penemuan atau ide-idenya, sehingga organisasinya itu tetap sesuai dengan keadaan masyarakatnya.
Kemudian produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas. Dengan adanya ide-ide atau inovasi tadi, maka dari hasil organisasi itu akan menghasilkan produk atau jasa. Nah, dari menindaklanjuti dari gagasan yang sudah ada atau kajian, penelitian, dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk hasil inovasi di bidang pendidikan. Kalau dalam hubungannya dengan bidang pendidikan, jadi apa-apa yang kita amati di masyarakat itu akhirnya menimbulkan ide inovasi, akhirnya ide itu dilaksanakan lalu akan menghasilkan atau diimplementasikan dalam inovasi misalnya di bidang pendidikan. Ya, bagaimana dalam hal misalnya inovasi dalam kegiatan proses belajar mengajar, kurikulum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan, improvement yang terus-menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya. Kalau kita sudah melaksanakan inovasi atau perbaikan, nanti itu harus kita evaluasi lagi. Setelah evaluasi kita perbaiki lagi sehingga terjadi perbaikan yang terus-menerus, yang kurangnya terus disempurnakan. Kemudian demikian itu tadi tentang inovasi dan etika ya dalam berorganisasi. Untuk pertemuan yang kedua ini nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bicarakan tentang ciri-ciri inovasi dalam organisasi. Jadi akan bicarakan tentang ciri-ciri inovasi dalam organisasi. Demikian untuk pertemuan yang kedua ini dalam bab sikap inovatif dalam etika dalam berorganisasi. Demikian apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.